Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Masih kitab Aqidatul Awam karangan Sayyidina Imam Ahmad Abul Barakat Ahmad bin Muhammad Ad-Dirdir. Sekarang masalah uluhiyat, nubuwat, sam'iyat ya, malaikat. Wa malaikatihil kiram. Seandainya tidak ada penjelasan Al-Quran dan Al-Hadis, kita tidak akan bisa mengenal para malaikat. Sebab untuk menemukan adanya Allah bisa memakai akal. Dalil hududul alam ila akhirih, sampai ketemu wujudul muhdits, sampai akhirnya kita faham Allahu mawjud. Begitu juga membenarkan Nabi Muhammad, kita bisa juga memakai akal, pakai dalil siddiq, hingga kita menemukan bahwa Sayyidina Muhammad betul-betul Rasulullah. Menemukan benarnya para nabi ya lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu jaa'a bitasdiqi jami'i dzalika kullih. Artinya nasma'u qaula Rasulillah. Nasma'u qaula Allah azza wa jalla fil Quran. Kita mendengar keterangan dari Nabi Muhammad, keterangan dari Al-Quran bahwa ada ibadum mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan Allah yang bernama malaikat. Jadi jalur kita beriman dengan malaikat itu sama pendengaran. Makanya dibilang sam'iyat. Nasma'u minal Quran, nasma'u minal hadis. Atau boleh pakai ibarat nasma'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, baik Nabi Muhammad sedang menerangkan Al-Quran atau menerangkan Al-Hadis. Seandainya ada perintah, umpama ini tidak terjadi, kita harus beriman dengan malaikat melalui penyelidikan sendiri, pencarian sendiri, seperti kita mencari adanya muhdits, adanya pencipta. Enggak ketemu kita ini ma'asyiral mahjubin, orang-orang yang hatinya terhijab daripada melihat alamul malakut. Kita beriman adanya wujudus syaitan, adanya setan itu ya sam'iyat. Wujudul jin, adanya jin ya sam'iyat. Adanya surga, adanya neraka, adanya arsy, adanya kursi dan lain-lain yang berurusan dengan alam yang terhijab daripada kita, yang tidak bisa kita indra dengan panca indra itu, ya tetap min tariqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lewat jalur pendengaran sama. Jadi begitu. Wa malaikatihil kiram. Ini wajib, ini masuk mu'taqad, ini yajibu. Wajib. Adapun yang harus kita ketahui tafsilan ya yang ada di Aqidatul Awam Sayyidil Marzuki itu, malaikat Jibril ila akhirih. Kemudian setelah nu'minu biwujudil malaikah, kita beriman dengan adanya malaikat, lalu kita mendengar ada beberapa muslim, orang-orang yang sudah masuk Islam, yang sudah beriman dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
ketemu malaikat. Nah, apakah ada? Ada memang dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terjadi itu. Selain Nabi Muhammad ini ya, diantaranya yang kita sering dengar ceritanya itu Sayyiduna Abdullah bin Abbas, ya kan? Beliau melihat malaikat. Satu lagi yang terkenal Sayyiduna Ubadah ibn Samit. Kalau Sayyidina Ubadah bukan yaro, kalau Ibn Abbas kan yaro ya, riwayatnya itu melihat. Kalau Ubadah ibn Samit, Sayyidina Maulana beliau yasma'u salam al-malaikah. Kisah masyhurah, terkenal itu. Beliau kalau nggak salah di Jami ada dan di kitab-kitab lain. Karena Sayyiduna Abdullah ibn Samit yasma'u salam al-malaikah, mendengar salamnya para malaikat kepada beliau. Kan ujian sakitnya lumayan berat itu. Akhirnya beliau berobat pakai kai. Kai itu yang pakai besi panas itu. Begitu pakai kai, hilang ini salamul malaikah. Gak dengar lagi. Falamma tarakal kai, ketika beliau tidak lagi memakai kai itu, udah saya lebih baik sakit daripada gak dengar salamul malaikah. Kembali lagi, bisa mendengar lagi. Dari dua sahabat ini kita tahu bahwa manusia muslim, bukan nabi ya, yang biasa ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaral muslimu al malaka, ini qaulul ulama, ala hay'atihi al asliyah. Tidak bisa seorang muslim melihat. Yara berarti melihat. Yasma'u berarti mendengar. Hubungan muslim dengan malaikat itu pakai dua cara. Melihat atau mendengar. Ini kalau ala hayatihil asliyah. Bentuk aslinya malaikat. Imma dia melihat bentuk asli, wa imma yasma'u sautahu. Salah satu ini. Ya. Mustahil dua-duanya. Saya ulangi biar paham betul. Bab ini ditambih oleh para ulama di kitab-kitab. Seorang muslim tidak bisa berhubungan dengan malaikat ala hayatihil asliyah, dengan bentuk aslinya, kecuali memakai salah satu di antara dua cara. Satu ar-ru'yah, dua as-sam'u, melihat atau mendengar. Dengan catatan ala hayatihil asliyah. Udah? Mustahil dua-duanya. Kalau si malaikat ini merubah bentuk menjadi manusia biasa, bisa dua-duanya. Hadisnya terkenal di Arba'in Nawawi itu. Hadisul Islami wal Imani wal Ihsan. Di akhir hadis kan Rasulullah mengatakan, apakah kalian tahu siapa tadi yang datang? Para sahabat menjawab tidak tahu. Allah wa Rasulullah lebih tahu. Au kalimatun mithlu hadza. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, yang datang tadi malaikat Jibril yu'allimukum dinakum. Berarti maknanya apa? Seluruh sahabat yang hadir di peristiwa itu melihat malaikat Jibril dan mendengar suaranya. Ar-ru'yah was-sam'u jadi satu, bisa dialami oleh sahabat. Limadha? Kenapa ini? Padahal ulama sudah membuat kaidah, seorang muslim biasa hanya bisa salah satu. Kalau enggak ru'yah, ya sama. Ini bisa terjadi karena malaikat Jibrilnya tidak datang dengan bentuk asli beliau, tapi menyerupai manusia biasa yang di hadis itu Arba'in Nawawi. La yura alaihi atharus safar, syadidu sawadi sya'ar, ila akhiril hadis. Itu bisa ya, dan ini perlu dipahami betul.
Kalau surah asliyah mustahil bisa yasma'u wa yara. Kalau tidak memakai surah asliyah bisa yasma'u wa yara. Orang muslim bisa mendengar dan bisa melihat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.